Hai Moms and Dads, kembali lagi bersama saya dengan Celia dari Kinderhaven Montessori Preschool. Welcome to Kinder Talks. Kinder Talks ini adalah media untuk kami saling bertukar pikiran dan berkolaborasi dengan narasumber atau institusi ternama yang terpercaya. Nah, kali ini saya sudah bersama tamu spesial yang terhormat Ibu Joyce Novita Kristianto yang biasa dipanggil Bu Joyce. Beliau adalah psikolog dari Bethsaida Hospital. Tahukah Mam, Kinderhaven Montessori Preschool dan Bethsaida Hospital merupakan sister companies dari Paramount Enterprise. Good morning, Bu Joyce. Good morning. Thank you for your time, Bu Joyce, sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kami, Kinder Talks, untuk sharing dan tentunya bisa menjawab pertanyaan dari Moms and Dads pada tema yang bertanyakan dilema screen time pada saat school from home. Nah, sebagaimana yang kita tahu nih, Dok, selama school from home ini pasti banyak kebimbangan nih soal penggunaan gadget untuk anak. Di Kinder Talk sebelumnya, kami pernah membahas juga dengan Miss Sony, seorang praktisi pendidikan anak usia dini, mengenai hal ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin tahu bagaimana sih sebenarnya dari sudut pandang seorang psikolog tentang screen time selama school from home. Silakan Miss Joyce. Oke, saya buka dulu ya maskernya ya, supaya lebih jelas. Iya, silakan Bu. Oke, mungkin bisa ditayangkan. Oke, tadi kan ditanyakan mengenai dilema screen time ya pada anak-anak yang sekolah di rumah ya. Sebenarnya screen time itu sendiri kan bagian daripada stres yang dialami selama masa pandemi ini ya. Semua ini kan sebenarnya ujung-ujungnya kan gara-gara adanya pandemi gitu ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan-kegiatan sekolah maupun pekerjaan itu terpaksa harus dilakukan di rumah gitu ya. Nah, hal ini tentunya menimbulkan berbagai masalah-masalah baru ya. Next. Nah, saya ingin membahasnya lebih ke sekolah nih ya. Masalah-masalah yang dihadapi dari kegiatan sekolah di rumah ya. Yang pertama itu masalah gadget atau perangkat ya. Nggak semua orang sebenarnya punya gadget yang cukup. Misalnya kalau anaknya ada 2, 3, bahkan 5 ya artinya kan gadgetnya harus sebanyak itu. Ya, itu menimbulkan masalah bagi keluarganya. Ya, kemudian belum lagi masalah jaringan, kemudian masalah kuota internet ya, yang tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit juga ya. Nah, kemudian berkaitan tadi screen time ya. Mau nggak mau anak-anak kita jadi dipaksa untuk menggunakan gadget ya, sehingga mau nggak mau setiap hari pula anak-anak kita screen time gitu ya. Dan biasanya kalau mulai anak-anak dari preschool kemungkinannya ya range-nya mulai sekolahnya itu kalau sekolah di rumah mungkin range sekitar 2 sampai 5 jam ini untuk sampai SD gitu ya per harinya. Tentunya ini sulit untuk dikontrol ya. Kemudian situasi di rumah yang juga kemungkinannya kurang kondusif ya, di mana bisa jadi banyak kegiatan-kegiatan di rumah, misalnya ada orang tua yang usahanya juga di rumah ya, sehingga untuk anak sekolah di rumah pun juga mungkin sulit untuk mencari tempat yang cukup nyaman buat mereka sekolah ya. Kemudian adanya juga kendala dengan pengawasan orang tua ya, di mana orang tua tentunya sudah punya kesibukan sendiri gitu ya. Nah, kemudian komunikasi antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa juga jadi terbatas ya, di mana pastinya lebih bersifat satu arah atau jadinya minim interaksi. Ya, beda dengan kalau sekolah offline langsung datang ke sekolah, pasti lebih interaktif lah ya. Dan proses pembelajarannya pun juga jadi terbatas ya. Jadi monoton, kemudian lebih banyak guru yang menjelaskan, anak-anak juga jadi lebih pasif gitu ya. Lanjut.
Nah, sehingga kondisi ini membuat anak-anak pun sebenarnya stres, ya. Yang paling utama ya, anak-anak itu dalam masa perkembangannya sebenarnya paling membutuhkan itu adalah ruang gerak yang luas ya. Dan juga mereka itu perlu sekali untuk bertemu teman, bermain bersama teman. Sedangkan dengan school from home ini itu tidak bisa mereka lakukan. Ya, sehingga ya mereka yang pasti bosen gitu ya. Kemudian lelah juga ya, karena biasanya ketika online itu ya tugas-tugas otomatis lebih banyak ya. Kemudian ada juga yang jadi malah cenderung santai karena bisa-bisa ketika school from home mungkin videonya dimatiin, mereka bisa sambil tinggal-tinggal gitu ya. Guru mau marah juga gimana, nggak bisa karena jarak jauh gitu ya. Sehingga mereka cenderung meremehkan ya, males juga ya, karena bisa seringkali terjadi di mana misalnya anak sekolah online-nya itu misalnya jam 7:30, mungkin ya 7:30 kurang 5 mereka baru bangun, terus tinggal geser aja gitu kan, udah langsung bisa sekolah gitu ya. Nah, kemudian bisa juga menjadi kurang adanya komitmen ya. Kemudian ruang gerak tadi ya terbatas, nggak bisa bertemu teman, nggak bisa bermain dengan teman ya. Kemudian dengan adanya orang tua di rumah dan memang mereka jadi sulit mengawasi, tapi jadinya juga ketika melihat anaknya ketika sekolah misalnya sambil main, sambil apa, jadi orang tua pun jadi lebih sering menegur atau memarahi anak ya. Dan ini menyebabkan terganggunya hubungan orang tua dan anak. Nah, sedangkan dari sisi orang tua yang work from home, ya sebenarnya juga stres, ya, di mana orang tua seringkali yang mereka hadapi yang saya tahu gitu ya, waktu kerja mereka memang jadi cenderung kurang jelas, ya. Kapan aja mereka bisa disuruh online, ya, tiba-tiba meeting mungkin jam 10 malam gitu ya. Jadi benar-benar lebih nggak kenal waktu seperti jam kerja pada umumnya kalau mereka kerja langsung di kantor ya. Kemudian ruang kerja pun bisa jadi kurang kondusif ya, di rumah nggak ada ruangan yang cukup private ya buat mereka, dan juga banyak distraksi mungkin anak-anak yang berkeliaran gitu ya. Kemudian memang sama seperti anak, adanya kendala gadget, jaringan dan kuota internet ya. Dan sama juga dengan anak tadi, ruang gerak mereka pun jadi terbatas ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya, di mana kita sampai sekarang aja pandemi nggak tahu nih kapan akan berakhirnya. Ya, yang artinya ketika masih pandemi, mau nggak mau anak-anak masih school from home, para orang tua masih work from home ya. Kemudian artinya screen time itu setiap hari nggak bisa dihindari. Ya. Kemudian ketika orang pada stres, tapi untuk rekreasi pun ke tempat wisata juga dibatasi, nggak bisa sembarangan ya, karena juga ada kebijakan protokol kesehatan 5M itu ya, di mana mobilitas orang-orang pun juga diharapkan dikurangi ya, keluar rumah ya seperlunya aja gitu kan ya. Dan juga biasanya orang tua maupun anak yang seringkali mungkin ketemu teman ya, entah main sore, keluar rumah, atau orang tua yang suka hangout sama teman-teman kerjanya atau teman-teman mainnya, itu pun tidak bisa mereka lakukan selama pandemi ini ya. Belum lagi para orang tua yang mungkin perusahaan tempat mereka bekerja itu kolaps gitu ya, sehingga mereka terpaksa dirumahkan. Semua ini ya menimbulkan stres ya. Orang tua maupun anak akhirnya stres dengan kondisi seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sebenarnya yang utama tadi kan pembahasannya stres ya. Nah, stres ini saya mau bahas dari sisi screen time-nya dulu nih ya. Dengan adanya screen time pada anak ya. Screen time itu sebenarnya apa sih gitu ya? Screen time itu kan jumlah waktu yang dihabiskan seseorang ya untuk berinteraksi dengan ya gadget-gadget ya, bisa televisi, bisa komputer, ponsel, tablet ya, kemudian hingga video game ya. Nah, dengan adanya screen time ini ya, sebenarnya harus bagaimana nih ya? Lanjut.
Di sini saya mau jelaskan sedikit teori lah ya. Nah, American Academy of Pediatrics ya mengatakan bahwa mereka tidak merekomendasikan sebenarnya penggunaan media pada anak yang usianya kurang dari 2 tahun. Ya, kenapa? Karena pada masa usia kurang dari 2 tahun itu anak-anak sedang mengalami perkembangan baik di bidang kognitif, bahasa, sensorik motorik, hingga kemampuan sosial emosional mereka. Ya, sehingga sebenarnya yang sangat dibutuhkan pada usia tersebut adalah praktek langsung ya dan interaksi langsung dengan orang tua atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya supaya perkembangan mereka optimal. Jadi bukan interaksi dengan screen gitu ya, dengan layar. Oke, lanjut. Nah, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun sebenarnya juga sudah mengeluarkan regulasi mengenai screen time. Ya, ini mungkin bisa dibaca, saya hanya bacakan yang khususnya aja di aspek screen time ya. Untuk usia di bawah 1 tahun atau usia bayi, ya screen time benar-benar tidak direkomendasikan. Ya, lanjut. Sedangkan untuk usia anak 1 sampai dengan 3 tahun, ya, untuk anak usia 1 sampai 2 tahun tidak dianjurkan screen time dalam bentuk menonton, seperti menonton televisi, video, komputer, maupun gawai. Ya, screen time yang diperbolehkan hanya dalam bentuk video chatting, ya, yang didampingi oleh orang dewasa atau orang tua. Ya, biasanya ya tujuannya untuk berinteraksi dengan keluarga yang berjauhan, supaya paling nggak mereka kenal wajahnya, gitu ya. Kemudian sedangkan bagi anak yang berusia 2-3 tahun, screen time diperbolehkan tapi tidak boleh lebih dari 1 jam. Ya, sebenarnya semakin sedikit waktunya ya semakin baik, gitu ya. Lanjut. Sedangkan untuk usia 3 sampai dengan 6 tahun, ya, durasi screen time masih tidak boleh lebih dari 1 jam, ya. Dan juga sama, semakin sedikit sebenarnya semakin baik. Oke, lanjut. Ya, oleh karena itu apa nih yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini ya, di mana sampai dengan usia 6 tahun sebenarnya screen time itu yang diperbolehkan kurang dari 1 jam, gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini paling enggak yang dapat dilakukan adalah orang tua menerapkan aturan yang jelas mengenai kapan itu screen time diperbolehkan untuk anak, ya. Yang pasti yaitu saat home learning ya atau school from home. Dan pada saat mengerjakan tugas, kadang tugas itu diperlukan mereka browsing internet ya atau mengirim tugas juga ya lewat internet ya. Dan ini sebenarnya berlaku juga bagi orang tua ya. Diharapkan orang tua pun tidak terlalu banyak screen time ya. Jadi ya seperlunya aja ya. Gitu. Kemudian screen time untuk keperluan rekreasi, oke lah diperbolehkan gitu ya. Tetapi ya kembali lagi ya diharapkan tidak lebih dari 1 jam per harinya ya. Lebih sedikit lebih baik ya. Kemudian ini yang paling sering saya temui nih ya, di mana sejak zaman teknologi ya, di mana sudah muncul smartphone, tablet gitu ya. Orang tua ketika punya anak ya, kemudian anaknya rewel atau orang tua lagi mau melakukan sesuatu anaknya gangguin ya, mereka akhirnya memberikan tablet buat anak mereka untuk supaya anaknya jadi tenang ya. Nah, itu jangan ya. Hindari gunakan gadget itu untuk menenangkan anak ya. Kemudian ketika anak menggunakan gadget atau ketika anak screen time ya, upayakan adanya pendampingan dan pengawasan dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya, karena sangat penting bagi orang tua untuk tahu sebenarnya konten yang dilihat anak itu apa. Gitu ya. Nah, kemudian ya diharapkan orang tua baik ayah maupun ibu ya konsisten dan tegas di dalam menerapkan aturan penggunaan gadget ini ya. Dan ini pun juga berlaku bagi orang tua. Ya. Lanjut. Ya, sehingga yang paling utama sebenarnya adalah orang tua pertama mengatur screen time untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu ya, sebelum membuat aturan untuk anak. Ya, karena apa? Apa yang terjadi di rumah, anak itu sebenarnya peniru ulung.
ya. Sehingga ya dia sebenarnya tinggal ngelihat apa yang dilakukan orang tuanya, ya. Maka orang tua pun diharapkan menjadi role model bagi anak, ya. Kalau orang tuanya dilihat anak selalu megang handphone, selalu ngelihat handphone, ngelihat tablet, ngelihat layar komputer, ya akhirnya anak pun jadi ngikut gitu ya. Lanjut. Ya. Oleh karena itu ya aturan itu penting ya. Batasilah penggunaan gadget ya. Yang pasti di bawah usia 2 tahun tidak ada gadget ya. Kemudian ya ini juga dibutuhkan disiplin ya, ketegasan dari orang tua ya. Ketika anak sedang makan atau ketika di tempat tidur, ketika anak mau tidur atau ketika hanya main-main di tempat tidur ya, itu tidak boleh ada gadget. Gitu ya. Oke. Kemudian batasi akses internet ya. Dalam perkembangannya sebenarnya banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang dapat membantu orang tua di dalam mengontrol atau mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget ya. Di sini contohnya adalah Family Link ya. Di situ orang tua bisa mengontrol misalnya penggunaan gadget anaknya seperti batas waktunya. Ya, ketika orang tua menetapkan batas waktunya itu misalnya 30 menit per hari gitu ya. Maka ketika gadget itu sudah digunakan 30 menit, maka otomatis langsung kekunci. Seperti itu ya. Kemudian orang tua pun bisa tahu apa-apa saja yang di-download oleh anaknya. Karena ketika anak mau download aplikasi tertentu, itu memerlukan izin dari orang tua. Ya, paling enggak itu cukup membantu orang tua dalam pengawasan terhadap anak dalam penggunaan gadget. Ya, lanjut. Nah, daripada selalu screen time main gadget gitu ya, ya lebih baik berikanlah mainan-mainan yang sifatnya edukatif ya, seperti main Lego, puzzle, ya, main pasir, yang lebih dapat merangsang perkembangan motorik kasar maupun motorik halus mereka. Ya, lanjut. Nah, dengan kondisi screen time tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana untuk mengatasi screen time pada anak yang harus diberikan kepada anak setiap harinya. Sedangkan sekarang gimana sih nih cara mengurangi stres ya, baik bagi anak maupun bagi orang tua. Lanjut. Ya, yang pasti ya setiap manusia itu butuh istirahat ya. Maka tidurlah yang cukup ya. Jangan seringkali yang terjadi begini. Ketika school from home atau work from home, maka kan baik orang tua maupun anak nggak perlu waktu lebih untuk perjalanan. Ya, sehingga seringkali mereka bisa main game ya atau melakukan aktivitas apapun hingga larut malam. Karena mereka pikir nggak perlu bangun pagi-pagi banget gitu ya untuk persiapan pergi ke tempat kerja atau ke sekolah ya. Jadi jangan ya, tetap ya upayakan tidur yang cukup ya 7 sampai 8 jam ya untuk tidur malam ya. Kemudian ya pastikan upayakan teratur juga ya waktu tidurnya ya supaya pola tidurnya pun tidak terganggu ya. Lanjut. Kemudian makanan yang bergizi dan juga teratur ya. Jangan sampai karena keasikan main game atau keasikan kerja ya sehingga lupa makan, misalnya makan siang ya. Upayakan tetap sempatkan waktu untuk makan dan ya carilah makanan yang bergizi ya. Hindari makanan-makanan junk food atau frozen food gitu ya. Ini juga sangat baik untuk pola pikir ya. Banyaklah bersyukur ya untuk dan juga berpikirlah positif ya, apalagi di masa pandemi seperti ini banyak sekali orang-orang akhirnya sudah hopeless ya dengan keadaan yang ada dan banyak sekali yang cenderung depresi ya. Maka ini perlu kita latih ya. Saya seringkali biasanya berpesanlah kepada beberapa pasien saya yang dia mengalami depresi ya. Paling enggak setiap malam sebelum tidur sempatkanlah untuk bersyukur
ya atas apa yang ia jalani sepanjang hari itu. Ya, itu membantu kita untuk selalu dapat berpikir positif dalam segala kondisi. Kemudian temukanlah dan lakukanlah hobi. Ya, kenapa saya katakan temukan? Karena sampai sekarang saya sering kali temui pasien-pasien saya, baik nggak anak sih ya, kebanyakan anak-anak remaja sampai orang dewasa ya, ketika saya tanya hobinya apa, mereka nggak tahu ya, padahal itu penting ya, harus tahu ya, supaya apa, paling enggak kita punya hal yang kita lakukan di luar tugas-tugas sehari-hari kita ya, yang dapat membantu kita untuk refreshing ya, recharge baterai lah gitu ya. Dan ini sangat-sangat sangat positif ya. Lanjut. Ya, berhubung harus jaga jarak ya, tapi kita sebenarnya juga adalah makhluk sosial ya, maka ya kita tetap perlu untuk berinteraksi dengan orang lain ya, paling enggak makanya ya buatlah janjian misalnya dengan saudara atau dengan teman ya, untuk video call ya, kan video conference pun bisa ya, bisa rame-rame misalnya. Paling enggak itu membuat kita supaya tetap bisa terhubung dengan dunia luar, dengan kawan-kawan tanpa harus ketemu langsung gitu ya. Nah, untuk anak-anak ya, ajarkanlah permainan-permainan tradisional ya, jadi nggak selalu screen time ya. Perbanyak aktivitas-aktivitas di luar ruangan ya, yang ini juga sebagai kesempatan untuk quality time dengan keluarga ya. Ya, contoh-contohnya seperti itu ya. Kemudian juga orang tua bisa juga membantu anak untuk mengembangkan keterampilan lainnya yang sifatnya lebih nyata kepada anak ya. Jadi nggak melulu anak juga ngelihat layar atau main game online ya. Tetapi aspek-aspek non akademik lain yang mereka juga perlu tahu ya, dan kuasai ya. Dan ini ya tergantung dengan minat anak ya, bisa main bola, nari, nyanyi, main musik ya, melukis, menulis ya, dan lain-lain ya. Kemudian dengan antar anggota keluarga, lakukanlah aktivitas-aktivitas lain yang lebih produktif dan menyehatkan ya, supaya dapat mendekatkan relasi antar anggota keluarga ya. Yang sekarang kan lagi in juga kan sepeda misalnya ya. Orang tua dengan anak bersepeda bareng ya, itu kan akan lebih sehat lah dibanding hanya diam di rumah masing-masing menatap layar. Seperti itu. Oke. Ya, oleh karena itu dengan banyaknya waktu di rumah ya antar masing-masing anggota keluarga baik anak maupun orang tua ya, diharapkan ya manfaatkanlah waktu yang banyak ini untuk semakin mengakrabkan kebersamaan antar anggota keluarga ya, bukannya malah jadi makin banyak perselisihan atau pertengkaran gitu ya. Jadi ya belajarlah untuk dapat saling mendengarkan ya, saling memahami, sehingga dapat mengerti kebutuhan maupun perasaan satu sama lain di dalam keluarga. Oke, demikian sharing dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Joyce. Wah, materinya sangat jelas dan lengkap ya Bu, mengenai dilema screen time pada anak ketika school from home. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Endes yang kemarin sudah bertanya kepada kami. Nah, sangat menarik Bu Joyce. Yang terakhir mengenai anak usia preschool ya 1,5 sampai 6 tahun kan butuh interaksi dengan orang luar. Nah, tadi solusinya dari Bu Joyce adalah melalui video conference maupun telepon secara video call gitu. Nah, untuk preschool sendiri kan sangat penting di mana mereka bisa bertemu dengan teman melalui Zoom conference. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu solusi di mana anak-anak yang nggak bisa keluar rumah bertemu dengan teman-teman ya dengan cara menyekolahkan melalui Zoom conference, bertemu dengan teman-teman melalui Zoom. Nah, bagaimana tanggapan Bu Joyce mengenai itu, Bu? Iya, itu nggak apa-apa, itu bagus ya. Jadi paling enggak
anak-anak usia balita pun ya, usia preschool ini mereka tahu bahwa ada anak-anak lain yang seusia dengan dia gitu ya, dan mereka jadi belajar saling berinteraksi satu sama lain ya, walaupun dibatasi oleh hanya sekedar virtual gitu ya. Tapi paling enggak dengan adanya activity juga lewat Zoom conference itu, misalnya mungkin bernyanyi bersama atau berdoa bersama ya, paling enggak mereka tahu lah dan bisa saling sharing juga ya, mungkin ada activity di mana saling menceritakan apa yang dilakukan ketika di rumah gitu ya. Ya itu termasuk kegiatan yang baik sih. Okay, thank you so much Bu Joyce for sharing your meaningful, important information, Miss. Semoga melalui program Kinder Talks ini dapat menambah wawasan kita semua ya, sebagai orang tua terutama dalam menghadapi situasi pandemi ini, di mana harus anak mengalami school from home dan orang tua work from home. Kemudian, Bu Joyce, ada masukan lagi nggak untuk Moms and Dad di rumah ketika anaknya setelah sekolah ingin main gadget nih? Jadi memang harus disiplin ya Bu ya di rumah, menerapkan kedisiplinan untuk screen time-nya di rumah. Iya, memang mau nggak mau orang tua harus disiplin ya dan konsisten. Jadi maksudnya seperti yang tadi saya katakan, yang paling pertama itu adalah orang tua jadi role model dulu gitu loh. Ketika anak melihat, ketika begini aja misalnya, anak nyamperin orang tuanya, Dedi, main yuk gitu. Tapi dedinya malah asik sendiri gitu kan, lagi chatting sama temennya. Ya hal-hal sederhana yang seakan-akan sepele itu dilihat anak gitu loh, sehingga ya, dan sering kali yang terjadi ya anak ditolak gitu ya, enggak nanti Dedi masih sibuk nih nanti gitu ya, atau ke mominya juga ya, mami lagi sibuk nih, ternyata maminya lagi sum-suman sama teman-temannya gitu ya, lebih mengutamakan dengan teman-temannya dibanding dengan anaknya sendiri, sehingga ya anak kesepian dan cari kegiatan sendiri, dan kebetulan mungkin keluarga itu mampu punya gadget, ya udah dia pun akhirnya asik sendiri dengan gadgetnya gitu ya. Seringkali yang terjadi pertengkaran di mana ketika anak suruh berhenti megang gadget, anaknya nggak mau. Ya padahal anak pun mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya gitu loh. Maka yang paling penting adalah ya contoh yang baik dari orang tua, sehingga anak pun juga bisa tidak jadi marah ketika gadgetnya diambil ya. Itu sering kali tuh ya, akhirnya anak bisa sampai tantrum ya ketika gadgetnya diambil ya. Ya itu kan karena ya kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak gitu loh ya. Jadi jangan biarkan gadget itu malah mengganggu kebersamaan antar anak dengan orang tua gitu ya. Yang penting makanya orang tua itu lagi ya yang harus memberikan contoh yang baik. Oke, terima kasih Bu Joyce atas penjelasannya. Semoga melalui program ini memang benar-benar kita semua sudah dibekali bagaimana menerapkan kedisiplinan, screen time, kemudian dilema ketika anak masih usia preschool untuk bisa selama school from home maupun work from home. Oke, thank you so much Bu Joyce once again. Semoga di lain waktu kami bisa bertemu kembali dengan Bu Joyce ya. Ya, sama-sama. Stay safe and healthy, Bu Joyce. Ya.